katakan aku masih punya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami orang-orang muda hari ini dengan bangga menyatakan aku masih punya Tuhan. Berarti aku masih punya kepastian, aku punya pengharapan, aku punya kemenangan dan mujizat yang Tuhan sediakan buat kami. Betul kami ada tantangan, tapi kami masih punya Tuhan. Betul kami punya tanggung jawab yang berat, tapi kami masih punya Tuhan. Betul ada masa-masa sukar yang harus kami lewati, tapi kami masih punya Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan, Tuhan yang beri kemenangan, Tuhan yang memberi damai, Tuhan yang memberi sukacita buat kami. Karena itu terlalu bangga kami nyatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan. Kami orang-orang muda butuh Tuhan. Kami orang-orang muda butuh firman. Kami orang-orang muda butuh kekuatan baru dari roh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima firman Tuhan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Sama-sama teriak coba sekali 60% jomblo. Dari teriak saudara, ketahuan beban berat dalam hidup saudara. Coba sekali lagi bilang bilang sama saudara, lu keren. Ini kenapa gak keren ini? Bilang sama sebelahnya, lu keren gitu. Amin. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati adik-adik muda sekalian. Kalian semua hebat. Amin. Bilang sama sebelah kamu, kamu hebat. Jangan bilang sama diri sendiri, bilang sama sebelahnya, kamu hebat. Amin. Nah sekarang bilang sama belakang saudara yang dari tadi cuma liatin ketombe saudara aja. Bilang kamu hebat. Ya. Jadi kalau handphone kamu hilang, minimal kamu tahu siapa yang mesti kamu tanyain. Om Gilbert mau tanya dulu, siapa di sini yang belum pernah pacaran seumur hidupnya? Orang-orang kasihan. Ulang, siapa yang belum pernah pacaran? Angkat tangan. Wah, kita berikan tepuk tangan yang meriah. The real hero, pahlawan yang luar biasa. Salah satu, either dia mempertahankan hidupnya sungguh-sungguh atau memang belum laku. Tapi nggak apa-apa. Belum pacaran bukan aib. Belum pacaran adalah tanda kita mengasihi Tuhan. Amin, itu yang baru diputusin. Amin. Siapa di sini yang udah punya pacar? Segini jomblo semua, pulang aja lu. Ulang, jujur kenapa? Malu lu ya? Siapa yang udah punya pacar? Tolong angkat tangan. Siapa yang belum punya pacar? Siapa yang sebetulnya nggak tahu pacar itu apaan sih? Lu jujur kenapa? Ulang, siapa yang udah pacaran? 1, 2. Siapa yang belum pacaran? Siapa yang pernah pacaran? Siapa yang pernah diputusin? Siapa yang pernah mutusin? Siapa yang pernah dua-duanya? Nah, sekarang saudara udah tahu kan pertanyaan saya. Saudara jangan pikir yang udah pernah pacaran atau lagi pacaran saya kutukin. Enggak. Saya ini pendeta yang agak modern dikit nih, walaupun udah agak tua. Saya ulangi sekali, siapa yang seumur hidup belum pernah pacaran? Kasih tepuk tangan yang meriah, orang keren itu ya. Siapa yang sementara sedang pacaran? Jadi lu datang sini karena nggak ada pacar, nggak ada apa nih, udahlah gue datang lah. Siapa yang pernah pacaran tapi sedang nggak pacaran? Oke. Siapa yang pernah diputusin?
Siapa yang pernah mutusin? Siapa yang pernah dua-duanya? Siapa yang umurnya di bawah 17 tahun? Siapa yang umurnya antara 17 sampai 25? Siapa yang umurnya 25 sampai 32? Tolong jangan angkat tangan. Siapa yang umurnya 32 ke atas? Lu udah gak pantas ada di sini lu. Aduh. Kita bikin kebaktian rutin aja ya setiap hari Minggu ya. Saya kadang-kadang malas loh kalau hari Minggu ketemu orang tua-tua semua. Gua rasa tua bener gitu. Gini, Om Gilbert satu kali ketemu orang, terus dia bilang gini, aduh pendeta saya bangga loh sama pendeta. Oh kenapa? Iya pendeta, saya dari SMP selalu dengar khotbah pendeta. Dia bawa anak 3. Jadi kan Om Gilbert pikir, gila gue tua banget. Dia udah punya anak 3. Dia bilang waktu SMP suka denger. La ilaha illallah. Berarti umur gue. Dia aja udah punya anak 3. La ilaha illallah. Besok-besok anaknya yang bilang, Om Gilbert, aku dulu waktu baru lahir. Nah, salah satu masalah orang muda adalah terlalu bucin. Salah satu persoalan orang muda apa? Anak-anak muda adalah pahlawan. Nggak ada yang bilang amin. Telat lu bilang aminnya. Anak-anak muda adalah pahlawan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Saya nggak mau tahu orang bilang apa tentang kamu, tapi buat saya kamu pahlawan. Amin. Saya percaya orang-orang muda harus punya mental saya pahlawan. Makanya dalam rangka Hari Pahlawan kita bikin acara ini. Wah, nanti ada orang-orang hebat. Ada Dr. Gideon Simanjuntak kan biasanya gitu kan. Kalau mau ada band yang keren, band pembuka dulu. Nah Om Gilbert band pembukanya nih, gitu. Nanti baru. Densu nggak jadi datang. Ya, jadi deng. Nggak, saya cuma bikin kaget aja. Kalau band pembuka kan gitu suka bikin kaget saudara-saudara ya kan. Nah, sama-sama bilang saya pahlawan. Adik-adik muda harus menyadari mental kalian pahlawan. Pertanyaan Om Gilbert, pahlawan kira-kira suka jalan-jalan di taman bunga nggak? Halo, masih hidup? Masih Kristen? Haleluya. Pahlawan kira-kira suka jalan di taman bunga nggak? Bilang sama sebelah kamu, bukan pahlawan, lu yang suka jalan-jalan di situ. Orang yang jalan-jalan di taman bunga bukan pahlawan tapi kasmaran. Tuh selfie, kamu senyum dong. Najis. Pahlawan adanya di tempat-tempat yang sulit. Dan pahlawan tidak menangis di tempat yang sulit. Om Gilbert punya teman lulusan Akmil, dia dikirim ke Unifil. Tiba-tiba dia telepon Om Gilbert, dia bilang, Om, peluru kendali Hizbullah masuk ke camp kami. Sudah kirimin. Dalam hati Om Gilbert, gila juga nih orang. Orang mah foto sama apa? Sama roketnya Hizbullah. Masih berasap-berasap gitu. Tapi itulah pahlawan. Pahlawan tidak menyerah kalau ada tantangan. Sama-sama bilang pahlawan tidak akan menyerah kalau ada tantangan. Pahlawan melihat tantangan itu adalah bagian kehidupannya. Kalau gara-gara masalah kalian lari ke narkoba, Om Gilbert bilang bego. Apa saudara?
Sebetulnya Om Gilbert mau bilang tolol, tapi kan nggak enak, terlalu kasar. Tapi maksudnya tolol sebetulnya, tapi nggak enak ngomongnya. Jadi bilangnya, maksudnya bukan Om Gilbert yang ngomong. Pahlawan dia tantangan harus asik. Pahlawan dia tantangan harus asik. Yang mengganggu anak-anak muda menjadi pahlawan, yang mengganggu remaja, yang mengganggu orang-orang muda menjadi pahlawan, bukan masa pacaran. Masa pacaran justru membuktikan kalian pahlawan atau pecundang. Izinkan Om Gilbert tanya, jatuh cinta dosa nggak? Nafsu banget jawab. Halo. Jatuh, kalau Om Gilbert bilang hello, tolong jangan dibilang hai gitu. Kalau Om Gilbert bilang hello, jawab yeah gitu Ki. Karena kalau Om Gilbert bilang hello, terus kamu bilang hai, nanti Om Gilbert bilang hai juga gitu. Gemes deh. Hello, yeah, hello, jangan bilang mama papa kalian ya. Jatuh cinta dosa nggak? Sama-sama kita bilang, Om, matiin Om. Bapaknya kamu tuh nonton tuh. Tante, matiin Tante. Mama kamu lagi nonton. Tolong Om, Tante, opung-opung kasih mati, ini khusus orang-orang muda. Emangnya Om masih muda? Jatuh cinta dosa nggak? Hari ini Om Gilbert kasih kunci. Kalau ada yang dimarahin sama papanya soal berpacaran, jatuh cinta datangnya dari Tuhan. Amin, saudara, itu berkesan banget. Amin. Jatuh cinta datangnya dari Tuhan. Tetapi apapun yang dari Tuhan pasti tertib dan teratur. Sama-sama bilang, apapun yang dari Tuhan tertib dan teratur. Tapi apapun yang dari Tuhan, setan coba masuk dan mengacaukannya. Contoh, orang lagi pelayanan, tiba-tiba setan bikin keributan, kekacauan, supaya kita keluar dari pelayanan. Begitupun jatuh cinta. Sama-sama bilang jatuh cinta dari Tuhan. Oh, ini lebih ngeri nih. Jatuh cinta itu kudus. Nggak ada yang berani bilang amin. Masa sih? Kayaknya gue tambah gila sama jatuh cinta. Jatuh cinta dari Tuhan. Jatuh cinta itu kudus. Gini, Om Gilbert bantuin dikit. Amin gitu. Jatuh cinta itu dari Tuhan. Jatuh cinta itu kudus. Tetapi harus kita ngerti yang dari Tuhan itu selalu tertib dan teratur. Sama-sama bilang tertib dan teratur. Tetapi apapun dari Tuhan, setan coba mengacaukannya. Alkitab kita bilang dari buahnya lah akan dikenal. Makanya Om Gilbert bilang, yang menghambat orang-orang muda jatuh cinta seringkali kebucinan. Apa? Jatuh cinta boleh, tapi bucin itu masalah. Sama-sama bilang jatuh cinta boleh, bucin itu masalah. Nah, sebelum Om Gilbert masuk pada firman Tuhan, Om Gilbert mau share dulu sama kalian 10 tanda kamu bucin. Siapa yang kalau jatuh cinta bucin? Siapa yang kalau dia bucin akhirnya dia jatuh cinta? Kok terbalik dong kalau gitu ya. Klik. Ada 10 tanda kamu bucin terlalu. Bukan terlalu bucin, bucin terlalu. Ini lebih parah daripada terlalu bucin. Ada banyak orang akhirnya sekolahnya terhambat. Ada banyak orang akhirnya bohongin orang tuanya. Ada banyak orang sebelum bucinnya itu prestasinya naik,
semenjak bucin prestasinya menurun. Orang gereja nggak boleh begitu. Orang gereja apa? Nggak boleh begitu. Klik. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, enggak. 10 tanda kamu bucin terlalu. Kamu bangun pagi langsung mikirin dia dan berusaha menghubungi dia. Belek aja belum dibersihin, saudara. Rambut aja masih menghadap ke sorga semua. Pulau Bali yang kamu bangun dengan Lombok di sampingnya lengkap, masih nempel, jorok lu. Untung handphone sekarang belum bisa mencium bau. Lu bukan doa dulu, lu bukan baca Alkitab dulu, lu bukan kumur-kumur dulu, lu bukan merencanakan hari dulu, langsung mikirin dia, terus pengen telepon. Najis lu. Pacaran seperti itu namanya hidup kamu gak akan berarti kalau begitu. Kamu gak akan merancangkan hal yang baik. Om Gilbert mau lihat kamu hebat. Sama-sama bilang saya pahlawan. Yang kedua, di sini ada nggak yang kayak gitu? Oh, nggak ada yang ngaku. Yang kedua, 10 tanda kamu terlalu bucin terlalu. Kamu tidur malam selalu ingin dia menjadi orang yang terakhir kamu ajak ngobrol. Nggak bisa gitu. Habis telepon, udah ya, bye. Doa kek, apa kek, refleksi hidup kek, baca buku kek, nonton sesuatu yang berarti kek. Enggak. Sampai udah ini. Gimana? Ini aku udah ngantuk. Di sana jam berapa? 4:30 pagi. Sembahyang subuh lu. Nggak boleh ngomong gitu. Ntar viral lagi. Jadi seperti Petrus, sebelum ayam berkokok kamu sudah telepon dia 3 kali. Biasa aja. Apalagi yang paling nyebelin kalau apa? Nutup telepon. Udah ya sayang ya. Pakai video lagi. Udah ya sayang. Kamu tutup duluan dong. Kamu aja. Mana bisa aku tutup kamu? Kamu selalu menyala di hati. Najis. Boleh nggak normal dikit kalau pacaran? Tutup aja. Kalau mak lu telepon, udah ya mak, bahas gitu. Mama lu lubang hidungnya masih ngadep ke atas, lu udah tutup. Tapi kalau cowok lu, cewek lu, kamu dong tutup. Kamu tidak pernah tertutup di hatiku. Kayak pastel tutup lu ngomongnya. 3. Lu ketawa-ketawa mikirin diri lu sendiri nih mah. Kamu gak rela kalau dia urusan atau bertemu dengan orang lain yang kamu gak kenal. Langsung jadi kayak penyidik KPK gitu. Oh tadi kamu gitu. Kok kamu gak bilang sama aku? Lu kayak penyidik KPK gak jelas lu. Belum diangkat DPR udah ngangkat diri sendiri. Boleh nggak kalau pacaran nggak usah memenjarain orang? Kan namanya orang masih pacaran kan boleh berkarya dong. Masa orang pacaran? Kalau cewek lu begitu, cowok lu begitu, putusin. Diem semua, nggak ada yang berani. Kalau cowok lu begitu, cewek lu begitu, putusin. Kalau dia marah bilang Gilbert yang suruh. Gilbert siapa? Gembala Glow. Dosa lu ngelawan pendeta lu. Kutuk 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 ngerem. Karena kalau
Masih pacaran aja udah dipenjara begitu. Ini yang saya bilang menghambat kalian menjadi pahlawan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Kalian gak bisa dipenjara oleh kekasih kalian itu, atau jatuh cintanya kalian itu akan sangat menghambat hal-hal baik dalam hidup kalian. Tahukah saudara, di balik potensi hidup kamu ada hal-hal yang dahsyat. Tapi kalau hidup kamu ketakutan selalu mau ketemu siapa, ini kok aku lagi ketemu sama dia nih, semua mesti laporan, astaga. Itu tanda kalian terlalu bucin. Lanjut. 4. Kamu ingin selalu cerita sedetail-detailnya. Jika si dia kedapatan tidak menceritakan sesuatu yang kamu harus ceritakan, bete-nya minta ampun. Jadi kamu tuh harus ceritakan sedetail-detailnya. Kalau sampai ada, loh, ternyata si Omar juga ada di situ. Oh iya, aku lupa sudah. Ya kamu gimana sih? Omar memang laki tapi setengah. Ya tapi nggak bisa walaupun setengah. Dia ACDC, darah Yesus. Berkelahi saudara karena itu. Pacaran kayak begitu, saudara nggak usah diet, kurus sendiri. Saudara nggak usah potong rambut, rontok sendiri saudara. Lanjut, ya. Yang keberapa ini? 5. Kamu menuntut dia untuk selalu sama bucin seperti kamu. 2 jam nggak telepon, kamu telepon. Kok kamu nggak kangen sama aku? Aduh. Satu aja bucin udah bikin sakit kepala. 2 bucin, lama-lama bukan cinta setengah mati, cinta setengah gila saudara. Makanya Om Gilbert selalu bilang, cinta itu pakai otak. Cinta itu apa? Cinta itu apa? Cinta itu apa? Sama-sama bilang cinta pakai otak. Karena kalian masih remaja, kalian masih muda. Tanggung jawab di depan kita masih besar. Sama-sama bilang tanggung jawab di depan saya masih besar. Sama-sama bilang tanggung jawab di depan saya masih besar. Kalau apa-apa saudara udah masuk dalam jebakan Batman, waduh, masa muda kalian akan berat. Lanjut. Jelas ya? Udah keberapa ini? 6. Kamu memaksakan membuat dia senang meskipun kadangkala melanggar prinsip kamu. Dia tanda kamu bucin gini, ya udahlah, walaupun saya tadinya nggak pernah mau diajak ke klub, walaupun tadinya saya nggak pernah mau diajak nonton film porno misalnya, ya udahlah, karena dia suka ya udah tak ikut lah. Kenapa? Karena kebucinan itu, jadi kamu tuh seperti diancam gitu. Ya udah kalau nggak mau putus, jangan gitu, no, nggak bisa. Dalam berpacaran, satu hal yang paling penting, saling menghargai. Sama-sama bilang saling menghargai. Siapa yang setuju? Amin? Ya. Jadi nggak bisa orang tuh harus memaksakan demi senang, melanggar prinsip, melanggar aturan. Om Gilbert bahkan jumpai orang yang nggak pernah merokok jadi merokok, orang yang nggak pernah nge-vape jadi nge-vape, orang yang nggak pernah nge-wine jadi nge-wine hanya karena diajak pacarnya. Lu gadis kampung banget lu. Lu cowok kayaknya nggak keren gitu. Masa cowok kemana-mana lollipop, asap dong. Bikin bola-bola. Lu pikir kakak tahu steel? Ya kan? Lanjut. Keberapa nih udah? 7. Kamu rela apa? Terobos aturan orang tua atau terobos aturan otoritas
guru, kamu jadi nggak sekolah, kamu ngebohongin orang tua demi nyenengin dia. Itu kalau udah sampai begitu tuh, lu kayaknya mesti baptis ulang. Ada yang suka begitu? Ada yang suka begitu? Siapa yang nggak pernah terobos aturan orang tua, terobos aturan guru demi kekasihnya? Angkat tangan. Oh, semua pelakunya. Biasakan cinta si cinta, tapi aturan tetap dijalankan. Setuju? Lanjut. Keberapa ini? 8. Nah, ini parah nih. Kamu nggak bisa nolak keinginan si dia, walau harus maksa banget. Kenapa ada adik-adik muda yang lakukan hubungan seks sebelum nikah misalnya? Kenapa ada adik-adik muda yang akhirnya yang seperti Om Gilbert bilang, yang nggak pernah ke klub jadi ke klub, yang nggak pernah clubbing jadi clubbing gitu? Karena kalau si dia minta, kita nggak bisa nolak. Contoh, gua nih mesti UTS nih, tapi diajak. Sorry, gue nggak bisa. Gue mesti. Ya lu kan mesti UTS. Buat apa lu ikut dia, tapi kemudian nilai jeblok? Ngerti nggak sampai di sini? Bilang sama sebelah kamu, mikir. Pelajaran pertama di masa pacaran, dare to say no. Pelajaran pertama di masa pacaran adalah selama kamu belum bisa bilang no, belum boleh pacaran. Coba bilang sekarang. Nah, kan belum bisa bilang no kan? Coba bilang no. 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 No itu gampang diucapkan, tetapi di saat-saat tertentu sangat sulit untuk diucapkan. Siapa yang cewek di sini? Tolong lambaikan tangan. Oh, ada yang cewek, dia nggak sadar ada cewek ya. Coba yang cewek. Yang cewek-cewek, kalau kamu nggak bisa bilang no di masa pacaran, berarti kamu belum boleh pacaran. Karena kalau kamu pacaran dengan belum bisa bilang no, hidup kamu susah. Dan cowok-cowok juga sama. Kalau kamu belum bisa bilang no sama diri kamu sendiri, pokoknya apa yang kamu mau kamu kerjain, apa yang kamu mau kamu kerjain, kamu belum dewasa. Lu masih nonton Upin sama Ipin. Karena ciri orang dewasa, dia berani katakan no pada dirinya sendiri. Karena cewek-cewek harus ngerti bahwa pria itu sifatnya penuntut, wanita itu sifatnya cerewet. Karena itu cewek-cewek harus mengerti, pria yang jahanam akan memberikan cinta untuk mendapatkan seks. Pria yang jahanam akan memberikan apa? Cinta untuk mendapatkan seks. Saudara merasa dicintai, overwhelmed, dan akhirnya udahlah, apa yang mau terjadilah. Bego. Dan wanita yang bego akan memberikan seks untuk mendapatkan cinta. Ya udah, kalau memang dia mencintai saya, ya orang beli mobil juga ada down payment, ya udah nggak apa-apa down payment. Bego. Wanita Kristen berani berkata tidak. Kalau ada cowok mulai minta, mulai raba, mulai apapun, pegang jidatnya. Dalam nama Yesus, setan perzinahan keluar. Pria yang bertanggung jawab akan melindungi wanita yang dia cintai. Gila. Saya tuh khotbah di mana-mana lagi ngomong begitu, orang pada bilang amin. Di sini enggak, santai aja. Udah keburu bobol pendeta, astaga. Pria yang bertanggung jawab akan menjaga wanita yang dicintainya dari hal yang jahat. Setuju? Cewek-cewek setuju?
Kira-kira cowok yang dari Tuhan mungkin gak memaksa saudara untuk melakukan hubungan seks? Kok ada yang begini? Ulang. Kira-kira mungkin gak cowok yang dari Tuhan memaksa saudara untuk melakukan hubungan seks? Kalau ada cowok yang maksa saudara melakukan hubungan seks, dari mana? Sleeping with devil. Tidur dengan setan. Setan bukan harus diajak tidur, harus diusir. Jadi kalau ada cowok mulai raba sana raba sini, apapun caranya meminta, pegang jidatnya. Dalam nama Yesus, setan keluar, keluar. Kalau masih belum keluar, ku panggil Daud Tony. Wanita-wanita semua bilang saya pahlawan. Pahlawan apa yang mau ditidurin sama laki-laki? Kalian pahlawan. Mungkin kalian bilang, ya saya pernah jatuh dalam dosa. Pernah bukan berarti berenang. Pernah bukan berarti selama-lamanya. Saya nggak mau tahu hari kemarin saudara, tapi hari ini kamu adalah pahlawan. Amin. Dan saya percaya pria-pria pahlawan tidak akan menghancurkan wanita. Semua pria-pria bilang saya pahlawan. Nah, lanjut. Udah keberapa kita ini sekarang? 8 9. Kamu tutup mata terhadap kekurangan pasangan. Kamu cuman fokus ke bagus-bagusnya si dia. Ini repot. Pacar kamu ketahuan selingkuh. Kamu tanyain, kamu selingkuh? Sayang, mana mungkin saya tukar Mercedes dengan bajai? Siapa yang bajai? Siapa yang Mercedes? Kamu. Segala-galanya buat aku. Iyalah. Mercy ini langsung goyang. Namanya Mercy Bego, saudara-saudara. Orang kalau jatuh cinta aja. Tetapi jangan kebucinan. Bucin menghambat keberadaan kamu sebagai pahlawan. Kalau lihat pasangan teman hidup, kamu nilai. Orang dunia aja bisa bilang kok, lagu daerah tuh kan, kaweng bye-bye, jangan sampai bakalai. Kalau sampai bakalai, minta cere lebih baik. Itu. Pasang mata baik-baik, kalau mencari teman, jangan sampai dapat kulit durian. Masa nggak bisa bedain mana orang mana kulit durian? Ya kan? Tapi maksud saya, kalian tuh harus jelas. Lihat orang kekurangan dan juga kelebihannya. Terlalu banyak orang udah ditempeleng sama cowoknya, ditempeleng. Di sini yang pernah ditempeleng sama cowoknya? Kalau di sini ada yang pernah ditempeleng sama cowoknya, lapor saya. Nanti saya suruh Andreas belain saudara. Tapi maksud saya, iya kan? Kita tuh kalau pacaran lihat, kalau dia tukang tipu, dia nggak jujur, nggak apa, ya kamu harus berani ambil keputusan. Jangan terjajah terus. Jelas? Yang ke-10. Tanda kamu kebucinan, bucin terlalu. Kamu selalu menomorsatukan si dia, saking seringnya berkorban demi membahagiakan si dia, sampai kamu nggak sadar kalau kamu sudah mengesampingkan segala yang perlu untuk diri kamu sendiri. Akhirnya prestasi kamu menurun, akhirnya mimpi-mimpi kamu udah kamu kejar, akhirnya menjaga banyak hal yang baik dalam hidup kamu sudah tidak kamu perhatikan. Karena itu Alkitab bilang, kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu manusia seperti, artinya kamu baru bisa mengasihi orang lain kalau kamu melakukan yang benar untuk diri sendiri. Siapa yang ingin hari depannya cerah? Sama-sama bilang, saya percaya saya seorang pahlawan. Hari depan saya cerah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, sekarang buka Alkitab kita sama-sama. Itu baru intermezzonya, saudara-saudara, supaya saudara ngerti. Saya mau adik-adik muda yang ada di sini, ya kan? Adik-adik muda menyadari kalian itu pahlawan. Sama-sama bilang, saya pahlawan. Pahlawan siap berperang,
Pahlawan siap hadapi tantangan, pahlawan siap hadapi persoalan, dan pahlawan dengan hikmat dan kebijaksanaan selalu dapat mencapai keberhasilan. Tadi Om Gilbert udah jelasin salah satu persoalannya, kenapa? Kebucinan. Engkau boleh jatuh cinta dari Tuhan. Jatuh cinta dari Tuhan selalu teratur. Nah, buka Alkitab kita sama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab, udah ketemu? 1 Korintus, no, bukan, klik di sini. Yesaya 28 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi apa? Sama-sama bilang mahkota kepermaian. Bilang sama sebelah kamu, Tuhan serius sama kamu. Siapa yang percaya Tuhan serius sama kita? Lihat, Tuhan bilang apa? Mahkota kepermaian, perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi apa? Roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi apa? Roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Sama-sama bilang sama saya, roh kepahlawanan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang di dalam diri saya ada roh kepahlawanan. Siapa yang percaya? Kenapa kalian percaya? Sama-sama bilang karena Tuhan yang ngomong. Dan apa itu ciri roh kepahlawanan? Memukul mundur dalam peperangan. Saudara bukan pecundang. Jangan bilang, ya tapi mama papa saya cerai. Tapi papa saya kadang-kala lebih sayang Cici daripada saya. Kadang-kala mama saya cerewet banget, ngomongnya ngutuk-ngutuk gitu pendeta. Saya tuh kepahitan sama mama saya sendiri. Tapi pendeta saya IQ-nya gak bagus pendeta. Pendeta saya sering kali punya masalah dalam hidup saya. Saya gak disukain banyak orang. Saya cuma mau bilang, kata Tuhan kamu pahlawan. Sama-sama bilang kata Tuhan saya pahlawan. Sama-sama bilang kata Tuhan saya pahlawan. Sama-sama bilang kata Tuhan saya pahlawan. Siapa itu pahlawan? Siapa itu pahlawan? Siapa itu pahlawan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Saya mau pulang dari sini, adik-adik muda jalan semangat gitu. Jangan ada yang jalan gini. Kayak nenek-nenek baru melahirkan kemarin sore gitu. Jadi kalau sudah jalan di GI gitu atau PI, jangan. Gilbert, bucin. Benar juga dia. Jangan semua jalan gini. Orang tanya, kenapa lu? Pahlawan. Amin. Siapa pahlawan? Dia memukul mundur musuh. Sama-sama bilang ada masalah. Sama-sama bilang ada masalah. Sama-sama bilang saya pukul mundur. Semua yang laki-laki bilang ada masalah. Semua yang perempuan bilang kami pukul mundur. Laki-laki bilang ada masalah. Perempuan bilang kami pukul mundur. Perempuan bilang ada masalah. Laki-laki bilang kami pukul mundur. Ada masalah. Haleluya, kami pukul mundur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Klik. Hakim-Hakim 5 ayat 1 sampai 3. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang. Sama-sama katakan saya siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan apa? Sukarela, pujilah Tuhan. Pahlawan bukan seorang yang terpaksa. Pahlawan bukan seorang yang sama-sama bilang pahlawan bukan seorang yang terpaksa. Menawarkan diri. Artinya apa?
Mau ada tantangan, mau ada masalah, engkau tidak bersungut. Siapa yang setuju sama Om Gilbert? Sama-sama bilang, saya tidak mau bersungut. Kalau Om Gilbert bilang bersungut, semua bilang bukan gaya gue. Bersungut, bersungut, bersungut. Kita orang-orang yang semangat karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lanjut. Ini katakan, dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Amin. Jadi mau ada apapun bermazmur, bersukacita. Lanjut. Kisah 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Siapa Daud? Halo, siapa Daud? Bukan saya Pak, bukan saya. Haleluya. Daud itu seorang yang ditolak bahkan oleh orang tuanya sendiri. Sehingga Daud pernah bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Artinya Daud seorang yang mengalami saat-saat hidup yang berat. Sama-sama bilang sama saya, saat hidup yang berat bukan alasan untuk menjadi pengkhianat. Sama-sama bilang sama saya, saat hidup berat bukan alasan untuk menjadi pengkhianat. Dunia ini terlalu banyak pengkhianat dan penjilat. Om Gilbert tanya-tanya sama kalian boleh ya? Kan Om Gilbert zamannya beda sama kalian tuh. Kira-kira anak muda sekarang banyak yang jadi pengkhianat nggak? Teman-teman kamu ada banyak yang jadi pengkhianat nggak? Oh, kalau zaman Om Gilbert pengkhianat nggak ada, yang ada cuma penjilat. Zaman-zaman kamu ada penjilat nggak? Oh iya. Yang Kristen ada yang jadi pengkhianat nggak? Ada yang jadi penjilat nggak? Terus ada teman kamu yang ambil cowok kamu nggak? Ya itu dia pengkhianatnya. Bilang sama sebelah saudara, jangan ya dek, jangan deh ya, jangan deh ya. Om Gilbert ngerti anak Tuhan banyak masalah. Kadang-kala kita goyah, kadang-kala kita kepleset, saya ngerti. Tapi dua hal yang perlu kita jaga. Jangan jadi pengkhianat, jangan jadi penjilat. Jatuh, bangun lagi, saya pahlawan, saya berjalan anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini katakan apa? Tentang Daud. Allah telah menyatakan, kenapa Daud diangkat menjadi pahlawan? Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kesimpulan akhir Om Gilbert, siapakah pahlawan itu? Seorang yang berkenan di hati Tuhan dan seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Om Gilbert percaya betul, kalau dari masa muda kalian melakukan kehendak Tuhan, kalian kagum lihat apa yang Tuhan bisa buat. Daud bukan orang yang tidak punya masalah. Daud tertolak oleh keluarganya sendiri. Daud bahkan diancam berkali-kali oleh Saul. Daud ditombak, dilempar lembing segala macam. Daud harus berhadapan dengan Goliat. Tapi pahlawan tidak akan menyerah. Sama-sama bilang pahlawan tidak akan menyerah. Pahlawan akan merebut kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Om Gilbert undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Yesus. Seorang pahlawan tidak akan pernah menyerah. Musik naik ke atas, kita nyanyi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasihnya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. harapanku takkan hilang karena kasihnya
lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Orang-orang muda yang hebat, saya harus ngomong dari dasar hati saya yang terdalam. Saya nggak mau tahu siapa yang melukai hati saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang menyusahkan hidup saudara. Saya nggak mau tahu siapa yang mengkhianati kamu. Saya nggak mau tahu siapa yang menekan hidup kamu selama ini. Tapi izinkan saya sebagai gembala sidang, sebagai gembala jemaat, sebagai hamba Tuhan ingatkan kamu. Kamu tuh orang yang spesial. Kamu itu pahlawan. Tinggal terserah kamu. Kamu mau jadi pahlawan yang menangis, atau kamu mau jadi pahlawan yang tetap menang. Seorang pahlawan bukan tidak pernah menghadapi tantangan, tapi seorang pahlawan akan memukul mundur setiap masalahnya. Di dalam diri kamu ada roh Allah. Setan cuma ingin kamu berpikir hidup kamu susah, tapi Tuhan bilang aku menyertai engkau, dan engkau akan melakukan perkara-perkara besar bersama Tuhan Yesus. Jika itu doa kalian, taruh tangan kanan kalian di dada, bilang, Tuhan, saya pahlawan. Betul saya disakiti, saya dilukai, tapi saya nggak mau nyerah. Betul saya disakiti, betul saya dikhianati, tapi saya pahlawan yang tetap akan maju. Saya nggak mau terbawa oleh arus, saya nggak mau terbawa oleh perasaan. Saya nggak mau jadi orang yang terlalu bucin banget gitu. Tapi saya mau tetap mengerti tanggung jawab saya. Bapak, lihat setiap tangan anak-anakmu yang ditaruh di dada mereka sebagai tanda bahwa mereka hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dan sekarang hamba berdoa biar roh kepahlawanan turun dalam hidup mereka. Mereka gak jadi orang yang cepat menyerah, tapi mereka jadi orang yang bergantung penuh pada Tuhan. Kami gak mau dendam, kami gak mau sakit hati, kami gak mau menyerah. Bahkan ikatan belenggu apapun yang mengikat kami lepaskan dalam nama Yesus. Roh Kudus menyempurnakan kami. Roh Kudus pegang hidup kami. Dan kesempatan untuk kami merayakan hari pahlawan di tempat ini, biarlah kami menyadari Kristus yang mengangkat kami menjadi pahlawan. Biarlah hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, meteraikan hidup kami. Ulangi doa kita bersama. Bapa, di dalam nama Yesus, jika engkau siap, ulangi doa saya bersama. Katakan, Bapa, dalam nama Yesus, aku terima dengan iman roh kepahlawanan. Aku tidak mau terikat dengan dunia. Aku tidak mau terikat dengan ikatan belenggu dosa. Aku mau dipenuhi dengan kuasa Allah yang memampukan aku untuk mengambil keputusan yang tepat dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mampukan aku untuk melangkah sebagai pemenang. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin.